Ya, kembali lagi di iBreak dan juga kita masih memperbincangkan terkait mengenai program studi di Riyadh, Arab Saudi, masih bersama dengan Bapak Ahmad Ubaidillah. Langsung saja kita akan tersambung bersama dengan Bapak Ubay yang saat ini berada di Arab Saudi. Bapak, terkait mengenai masa pandemi, adakah mungkin program promosi kebudayaan Pak yang dilakukan Satker dari Adikbud di Riyadh Pak? Oke Mbak, ya minggu yang lalu hari Jumat yang lalu Mbak, kita mengadakan Indonesian Culture Weekend. Itu adalah salah satu promosi tahunan Satker Adikbud Riyadh, di mana semua siswa, perwakilan siswa 3 sekolah Indonesia Riyadh, mereka tampil tentu secara daring ya Mbak. Betul. Dan alhamdulillah respon masyarakat Saudi beberapa saat saja sudah luar biasa, mereka menyaksikan secara virtual penampilan siswa-siswi kami di 3 SLN yang diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Luar biasa itu antusiasme mereka. Iya, dalam bentuk tarian atau seperti apa Pak performance-nya Pak? Iya, dalam bentuk tarian dari berbagai daerah, bahkan kita juga berkolaborasi dengan salah satu sekolah di Indonesia yang tentu dengan tapping ya Mbak. Kita ini bagian daripada promosi budaya. Sudah kami tekankan bahwa siswa-siswi sekolah Indonesia di luar negeri, di Riyadh, Jeddah, dan Mekah, adalah mereka juga adalah merupakan duta-duta budaya Nusantara di Saudi Arabia. Oke, kalau boleh tahu viewersnya sampai berapa sih Pak? Ini nampaknya antusias banget, banyak yang menyaksikan gitu Pak. Average Pak kira-kira? Kemarin aja itu beberapa menit udah 1.500 beberapa menit saja. Kemudian saya harus nanya ke Bu gurunya ini. Luar biasa ya Pak ya. 2.500-an ya, itu dari Saudi saja. Oke, dan nampaknya seperti apa sih Pak masyarakat atau warga Arab dalam melihat dari kebudayaan Indonesia Pak? Iya, mereka sangat menikmati sekali dengan sajian kebudayaan Indonesia. Itu terbukti sebenarnya pada 2018 ada festival terbesar di Saudi Arabia yang dibuka oleh Raja Salman, yaitu Festival Janadria. Itu hampir ribuan datang ke pavilion Indonesia dari jam 4 sampai jam 11 malam, itu rata-rata ribuan masyarakat Saudi menyaksikan penampilan tari-tarian, lagu-lagu daerah di Nusantara yang ditampilkan secara live. Nah sekarang saja yang daring luar biasa kemarin itu, banyak mereka menyaksikan, kalau tidak mungkin mereka menantikan kapan Indonesia akan tampil lagi. Nah ini mudah-mudahan tahun depan kita bisa meningkatkan event-event kebudayaan sebagai ajang promosi kebudayaan Indonesia. Oke, dari tarian mungkin nanti juga bisa lanjut ke kuliner untuk bisa menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia ya Pak ya? Betul, kita ada latihan barista juga di sini, kita juga ada sering ada event-event, ada misalnya Malam Kebudayaan Indonesia, di mana tidak hanya menampilkan seni budaya Indonesia tapi juga kuliner kita. Oke, nampaknya menarik ya, mereka tertarik kebudayaan, tari-tarian kita dan juga kuliner. Bapak, ini terkait mengenai program Adikbud KBRI Arab Saudi Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa iNews di rumah, nampaknya mungkin baik bagi tenaga pendidik ataupun siswa yang ingin mengikuti program belajar ini, seperti apa Pak tata caranya ataupun mungkin juga cara daftarnya Untuk mahasiswa misalnya Mbak ya? Betul, mahasiswa. Iya. Saudi di Saudi ini tidak hanya 2 perguruan tinggi yang banyak dikenal, yaitu di Madinah dan di Mekah. Padahal Saudi Arabia punya belasan bahkan puluhan perguruan tinggi. Sayangnya orang Indonesia ketika Saudi itu identik dengan belajar ilmu-ilmu keislaman. Padahal Saudi Arabia mempunyai perguruan tinggi dengan jurusan-jurusan non-Islamic Studies yang mumpuni dan diakui. Ini yang kita menganjurkan agar para saudara-saudara kita, adik-adik kita yang setamat SMA, agar bisa mengambil mengambil kesempatan belajar di perguruan tinggi Saudi Arabia, dan seluruhnya adalah beasiswa dari kerajaan Arab Saudi, Mbak. Oke, dan ini nampaknya sekarang bisa dilakukan dengan online juga, tidak terlalu repot sebenarnya kalau mau belajar di Saudi. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin buat para peserta didik gitu Pak yang ingin mendapatkan beasiswa unggulan dari pemerintah Arab Saudi, kira-kira
kuotanya berapa, kemudian seperti apa Pak kriteria utamanya Pak? Apa aja yang harus dipenuhi Pak? Yang jelas Dari Kemendikbud. ya tentu kalau jurusan keislaman harus bisa bahasa Arab, dan kalau yang umum TOEFL-nya harus bagus, bahasa Inggrisnya harus bagus, kemudian daftar secara online, kemudian nanti ada wawancara, begitu diterima visa dan segala macamnya akan diurus oleh pihak perguruan tinggi. Jadi sekarang lebih mudah sebenarnya Mbak untuk belajar di perguruan tinggi di Saudi Arabia, gitu. Oke, kira-kira kuotanya berapa Pak kalau boleh tahu? Cukup banyak ya Pak ya? Yang jelas sih kalau kami ketemu dengan pihak Kementerian Pendidikan Saudi Arabia, mereka sangat welcome dengan mahasiswa Indonesia, dan karena mereka terkenal bahwa mahasiswa Indonesia itu pandai-pandai katanya. Oke, ini kuota dari Kemendikbud ya Pak ya. Kemudian ada mungkin tips Pak, selain mungkin harus menguasai bahasa Arab, ada lagi tips-tips yang harus dipenuhi mungkin buat pemirsa di rumah, calon mahasiswa yang ingin belajar di Arab Saudi melalui program beasiswa dari Kemendikbud Pak? Yang jelas ini program dari pemerintah Saudi Mbak. Oke. Iya, pemerintah Saudi. Tentu ya bahasa Arab bagi yang jurusan Islamic Studies dan bahasa Inggris yang jurusan non-Islamic Studies. Dan ini masih banyak yang belum mengetahui tentang ini, Mbak. Ya, dan nampaknya ini peluang yang mungkin bisa ditangkap dari para calon mahasiswa di Indonesia yang ingin belajar di Arab Saudi ya Pak ya. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan harapan untuk program pendidikan di luar negeri Pak? Iya, terutama harapan buat para siswa di sekolah Indonesia di Saudi Arabia, mudah-mudahan kesempatan yang sama diberikan kepada para siswa di sekolah Indonesia luar negeri Saudi Arabia, karena mereka juga mempunyai hak yang sama walaupun jauh dari tanah air, dengan tentu kondisi fasilitas pendidikan yang berbeda, tapi mohon agar kiranya kesempatan ikut perlombaan atau event-event nasional bisa dibuka untuk mereka. Dan alhamdulillah ternyata terbukti beberapa siswa kami bisa menjadi juara nasional, bahkan internasional, yang kemarin yaitu juara storytelling di tingkat ASEAN untuk siswa dari Sekolah Indonesia Mekah. Yang kedua Mbak, yang tidak kalah pentingnya adalah harapan kemudahan dalam hal birokrasi. Misalnya dokumen pelengkap peserta didik, kaitannya dengan Dapodik, misalnya akta kelahiran, kartu keluarga, ini yang masih menjadi kendala bagi warga negara Indonesia di Saudi Arabia yang ingin menjadi siswa di Sekolah Indonesia luar negeri di Saudi Arabia. Ya, terima kasih Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak Ahmad Ubaidillah, Adikbud KBRI Riyadh. Menarik sekali informasinya, dan ini juga mungkin bisa menjadi tukar-menukar kebudayaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ubay. Dan pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah kebersamaan kita untuk kali ini, dan semoga ini menjadi pembuka sebagai informasi budaya antara Arab Saudi dengan Indonesia. Akhir kata saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.